Anak-anak, hari ini kita belajar tentang notasi fungsi. Oke, jadi kalau di pertemuan sebelumnya itu kita belajar bagaimana memasangkan setiap anggota. Misalnya saya punya anggota himpunan A, kemudian himpunan B, gitu ya. Kemudian di sini misalnya saya punya anggotanya X, kemudian sini saya punya anggotanya Y, gitu ya. Nah, kemudian mereka dipasangkan seperti ini, ya. Nah, sebenarnya ya, ini ketika mereka dipasangkan, ini adalah memetakan suatu fungsi, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini dituliskan, dia menjadi f(x). Ini ya. Nah, jadi cara membacanya, gitu ya. Cara membacanya, fungsi f memetakan x ke y. Sekali lagi, cara membacanya, fungsi f adalah fungsi f, dia memetakan x ke y, memetakan x ke y, gitu ya. Misalnya kalau ini saya tuliskan gede-gede, gitu ya, x Q y, gitu ya. Nah, x Y ini sendiri ini sering juga ditulis dengan fx, ya. Nah, fx ini biasanya dia dalam bentuk rumus, ya. Nah, kemudian gitu ya, nah dia memiliki fx, ya. X ini dia adalah variabel bebas. Kenapa dia variabel bebas? Karena x ini bisa nilai berapapun, ya. Dia bisa angkanya berapapun, dia bebas, gitu ya. Bebas. Sedangkan y ini tergantung dari nilai x. Jadi dia adalah variabel terikat. Jadi dia nurut sama x, gitu. Jadi kalau misalnya x-nya angka berapa, maka dia akan mengikuti angka tersebut sesuai dengan rumus yang ada, gitu ya. Jadi kalau istilahnya ini y itu muncul dari x, gitu ya. Nilai y tergantung dari nilai x, ya. Jadi nilai y itu ada karena adanya nilai x, seperti itu, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa cara membacanya, f memetakan x ke y, dan x adalah variabel bebas, sedangkan y adalah variabel terikat. Nah, ini sebenarnya kita bisa gunakan ketika kita mencari nilai fungsi, ya, mencari nilai fungsi. Jadi misalnya di sini saya punya contoh, ya. Diketahui fungsi f(x) memetakan x ke 3x min 1, gitu ya. Tentukan bagian A rumus fungsi, bagian B kemudian adalah nilai fungsi untuk x sama dengan minus 4, kemudian bagian C bayangan dari 5, ya. Nah, pertama kita akan mencari rumus fungsi terlebih dahulu, gitu ya. Jadi bagian A rumus fungsi, ya. Ini jawabannya bagian A rumus fungsi. Ini berarti fx sama dengan 3x min 1, gitu ya. Jadi kan 3x min 1 ini kan sama dengan y, ya. Tadi kalau yang sebelumnya kita lihat bahwa ini y, ya. Jadi 3x min 1 sama dengan y atau sama dengan f
3x. Berarti fx sama dengan 3x min 1. Kemudian bagian B, misalnya ya, nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Jadi kita lebih dahulu kita tuliskan fx sama dengan 3x min 1 ya. Nah, kemudian x-nya kita ganti dengan minus, atau kita substitusikan dengan minus 4. Karena x-nya sama dengan minus 4, berarti f minus 4 sama dengan 3 dikali minus 4 dikurang 1. Seperti ini. Kemudian 3 kali minus 4 adalah minus 12 dikurang 1 sama dengan ya minus 13. Ya. Kemudian bagian C, ya, bayangan dari 5. fx itu juga sering istilahkan dengan bayangan dari x, ya. Y sama dengan fx, ya. Ini juga sering disebutkan sebagai bayangan dari x, ya. Nah, bayangan dari 5 berarti fx sama dengan 3x min 1, ini adalah rumusnya. Kemudian ditanya bayangan dari 5, berarti f5 sama dengan 3 dikali 5 min 1 sama dengan 3 kali 5 adalah 15 min 1 sama dengan 14. Seperti ini kira-kira untuk menentukan nilai fungsi, ya, dengan menggunakan notasi fungsi yang tadi. Sekali lagi yang saya sampaikan, kalau membaca f ini, f memetakan x, ya, f memetakan x ke 3x min 1, atau tadi yang sebelumnya f memetakan yang ini, ya, f memetakan x ke y, ya. Jadi itulah pembelajaran untuk nilai fungsi.